Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai perbedaan antara GLB dan GLBB. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwa GLB itu kesingkatan dari gerak lurus beraturan, sementara kalau GLBB gerak lurus berubah beraturan. Untuk pertemuan kali ini silakan siapkan buku tulis dan alat tulisnya untuk mencatat atau untuk ikut juga mengerjakan soal. Pertama yang harus kita bedakan antara GLB dan GLBB, ciri-cirinya. Gerak lurus beraturan itu dari namanya saja sudah mencirikan ya sifatnya. Gerak lurus beraturan. Apa yang beraturan? Untuk GLB yang beraturan adalah kecepatannya. Nilainya selalu sama tiap waktu atau disebut juga konstan. Sementara kalau GLBB, kecepatannya selalu berubah, namun perubahannya secara konstan atau sama atau tetap. Yang sama atau yang selalu tetap adalah percepatannya. Kalau GLB kecepatannya yang tetap, tapi kalau GLBB percepatannya yang tetap. Kalau ditampilkan dalam bentuk grafik GLB V ketemu T, grafik V terhadap T ditandai dengan garis yang semakin lama semakin lurus ya. Artinya menandai bahwa kecepatannya selalu konstan tiap waktu. Sementara kalau GLBB sendiri ada dua, ada yang dipercepat dan diperlambat. Kalau dibuat grafik dari V ketemu T, grafik kecepatan terhadap waktu, maka garisnya akan meningkat. Semakin lama semakin bertambah kecepatannya tiap waktu. Kalau GLBB diperlambat, kebalikannya dengan yang dipercepat. Dia semakin lama kecepatannya semakin menurun terhadap waktu. Kemudian GLB dan GLBB juga dapat dicirikan melalui pola bentukan tiker timer sama nanti pola tetesan oli. Kalau pola tiker timer sendiri dihasilkan dari percobaan fisika ya, yang menggunakan serangkaian alat yang terdiri atas kereta dan juga pita kertas untuk menentukan jenis gerak benda yang ditandai dengan pola titik yang dibuat pada saat benda tersebut bergerak. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa juga melihat percobaan tersebut di YouTube atau di video-video berbagai sumber lainnya. Kalau gerak lurus beraturan karena kecepatannya yang konstan atau selalu tetap, maka ditandai dengan jarak antar titik yang selalu sama tiap waktu. Kalau untuk gambar ini, arah gerak bendanya ke arah kanan ya. Ada tanda panah di sini menunjukkan gerak bendanya ke arah kanan. GLB kecepatannya selalu sama, maka jarak antar titiknya juga sama. Kalau GLBB dipercepat, semakin lama bendanya semakin cepat. Kecepatannya semakin bertambah. Artinya ditandai dengan pola titik pada tiker timer yang semakin lama dia semakin merapat untuk menunjukkan kalau benda kecepatannya semakin bertambah. Tapi kalau GLBB diperlambat, kebalikan dengan dipercepat. Semakin lama pola titik yang terbentuk itu semakin merenggang. Sebagai tanda bahwa benda mengalami perlambatan kecepatannya atau penurunan pada nilai kecepatannya. Yang kedua, GLB dan GLBB juga dapat dibedakan melalui pola yang terbentuk akibat tetesan oli. Nah, misalnya sebuah mobil ya, sebuah benda bergerak yang menjadi tandanya adalah oli yang bocor misalnya. Dia akan membentuk pola tetesan yang kurang lebih seperti ini. Kalau benda bergerak secara konstan atau dengan kecepatan konstan atau gerak lurus beraturan, maka sama seperti tiker timer tadi, jarak antar titiknya selalu sama, menghasilkan pola tetesan oli yang jarak antar titiknya semakin lama semakin sama ya, selalu sama tiap saat. Tapi kalau GLBB dipercepat, untuk tetesan oli sendiri, jarak antar titiknya justru semakin lama semakin merenggang, kebalikan dengan tiker timer tadi. Kalau tiker timer, GLBB dipercepatnya semakin merapat.
Tapi kalau tetesan oli, karena oli sendiri cukup kental sehingga dia sangat sulit untuk jatuh, sehingga apabila benda memiliki kecepatan yang semakin lama semakin bertambah atau semakin cepat, maka justru tetesan olinya semakin lama semakin sulit untuk turun ya, sehingga menghasilkan pola titik yang semakin lama semakin merenggang. Kalau GLBB diperlambat, kebalikannya, pola tetesan olinya semakin lama semakin merapat. Tuh, awal mulanya dia renggang, kemudian menjadi rapat. Untuk pola rumusnya sendiri, kalau gerak lurus beraturan hanya terdiri dari satu rumus yang harus dihafal. Gerak lurus beraturan terdiri atas satu rumus, sifit. S sama dengan V kali T, di mana S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Jarak satuannya meter, kecepatan meter per sekon, dan T adalah waktu satuannya sekon. Kalau rumus GLBB sendiri, dia punya 3 rumus umum sebenarnya, di mana rumus utamanya adalah VT, kecepatan akhir, sama dengan V0 atau kecepatan awal, ditambah A dikali T, di mana A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, dan T juga waktu, satuannya sekon. Rumus kedua adalah S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Baik, di sini juga sama ya. Harusnya kita tandai plus minus untuk menunjukkan ada benda yang dipercepat dan ada yang benda diperlambat. Rumus ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A kali S. Oke, untuk contoh-contoh soalnya sendiri, perhatikan soal berikut. Untuk soal nomor 1. Oke, perhatikan nomor 1. Tabel berikut menunjukkan data besaran dua benda yang sedang bergerak. Dapat disimpulkan bahwa jenis gerak benda 1 dan 2 berturut-turut adalah: untuk menentukan jenis gerak suatu benda, maka yang kita butuhkan adalah kecepatannya. Maka kita lihat dulu berapa sih perubahan kecepatan masing-masing benda. Pertama, kita tentukan dulu benda ke-1. Pada waktu ke-1, dalam waktu 1 sekon, dia menempuh jarak 3 meter. Berarti dari sini kita bisa ketahui nilai kecepatannya. Kita tandai V1 untuk menunjukkan kecepatan ke-1 pada detik ke-1. V1, rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. S1, T1. Berarti jarak yang pertama adalah 3 dibagi 1 sama dengan 3. Untuk V2-nya berarti sama ya, 12 bagi 2 berarti 6. Untuk V3-nya 27 dibagi 3 sama dengan 9. Satuannya meter per sekon. Untuk benda kedua, rumusnya juga sama. Jarak dibagi waktu, berarti V1-nya sama dengan 4 dibagi 1, 4. V2-nya 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 dibagi 3 juga sama dengan 4. Satuannya meter per sekon. Kalau ditanya jenis gerak benda ke-1, maka kita bisa lihat dari perubahan kecepatannya. Awalnya dia 3, kemudian jadi 6, kemudian jadi ke-9. Artinya bertambah 3. Kecepatannya selalu bertambah secara konstan, yaitu bertambah 3. Berarti kalau terjadi perubahan kecepatan secara konstan, itu namanya adalah GLBB. Kalau dia bertambah, berarti GLBB dipercepat. Sekarang perhatikan benda kedua. Kecepatannya selalu sama. Waktunya berubah, tapi kecepatannya selalu konstan atau sama. Maka ini merupakan ciri dari gerak lurus beraturan. Maka jawaban yang benar adalah C. D juga sama ya. Berarti C dan D. Oke, coba sekarang kita kerjakan soal kedua.
bola menggelinding ke bawah pada bidang miring licin. Pertanyaan soal adalah peristiwa yang merupakan contoh GLBB dipercepat. Oke, kita perhatikan pernyataannya dulu. 1. Bola menggelinding ke bawah pada bidang miring yang licin. Kalau ada suatu benda yang bergerak menurun, terutama apalagi terhadap bidang yang licin, otomatis benda itu semakin lama semakin cepat. Semakin lama benda akan semakin cepat. Berarti disebut dengan GLBB dipercepat. Cepat. Nomor 2, seseorang bersepeda menuruni bukit tanpa kayu. Sama juga kasusnya, semakin lama benda akan semakin cepat. Berarti GLBB dipercepat. Dipercepat. Untuk nomor 3, bola kasti dilempar vertikal ke atas sampai mencapai titik tertinggi. Ingat, pada saat benda dilempar ke atas kemudian sampai ke titik tertinggi, maka di posisi atau titik tertinggi ini kecepatan benda sama dengan 0 meter per sekon. Nah, pada saat dilempar tentu kecepatannya lebih besar dari 0. Artinya benda semakin lama semakin melambat hingga akhirnya 0 meter per sekon. Ini nomor 3 disebut dengan GLBB diperlambat. Untuk soal nomor 4, bola pingpong menggelinding di atas pasir. Di atas pasir artinya terjadi gesekan yang membuat bola pingpong ini bergerak lebih lambat. Jadi juga sama ya, GLBB diperlambat. Pertanyaan soal adalah peristiwa tersebut yang merupakan contoh GLBB dipercepat ditunjukkan oleh nomor, berarti nomor 1 dan 2. Untuk soal ketiga, sebuah benda pada awalnya bergerak dengan kelajuan 2 meter per sekon. Pada awalnya, artinya kelajuan awal. Bisa kita buat dulu diketahuinya. Diketahui V0 atau kelajuan awal sama dengan berapa tadi? Kelajuan awal 2 meter per sekon. Artinya kelajuan awalnya 2 meter per sekon ya. V0-nya 2 meter per sekon. Mengalami percepatan. Percepatan simbolnya A ya. Acceleration. Berarti percepatan tadi simbolnya A, nilainya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Kelajuan benda tersebut setelah 5 detik. 5 detik itu waktunya ya. T berarti 5 sekon. Yang ditanya soal adalah tentukan kelajuannya setelah 5 detik. Artinya yang ditanya adalah kecepatan akhir, VT. Karena kecepatannya lebih dari 1, berarti ada yang awal dan juga akhir. Untuk kasus ini dia nanya V akhirnya ya, kecepatan akhir. Ingat rumus di awal tadi. Rumus di awal tadi bahwa GLBB punya 3 rumus umum yang harus diingat. Karena dia tanya VT, kita bisa gunakan rumus pertama, yaitu VT sama dengan V0 plus minus A dikali T. V awalnya tadi nilainya 2 meter per sekon, berarti V0-nya 2 meter per sekon. Percepatannya di sini 2, berarti kita tandai plus 2, dan waktunya adalah 5. 2 kali 5, 10. 2 tambah 10. 2 tambah 10 berarti 12. Satuannya meter per sekon. Jadi untuk kasus ini kecepatannya adalah 12 meter per sekon. Maka jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita kerjakan soal nomor 3. Cari soal nomor 3. Tuh. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 90 meter per sekon. Jarak yang ditempuh mobil setelah bergerak selama 5 sekon. Karena di sini kecepatannya hanya 1, maka kita tandai saja V. V sama dengan 90 meter per sekon
90 meter per sekon. Jarak yang ditempuh yang ditanya selama 5 detik, 5 sekon. Yang ditanya adalah jarak. Ingat, kalau kecepatannya hanya satu, tidak ada awal dan tidak ada akhir, berarti dia adalah soal untuk gerak benda, gerak lurus, beraturan. Maka pakai rumus satu-satunya GLB tadi, C feet. Dimana S sama dengan V dikali T, C feet. C feet ya. Maka S-nya sama dengan 90 dikali 5. 9 kali 5, 45. Ada 0 di situ, 450. Satuan jarak meter. Itu jawabannya adalah C untuk soal nomor 4. Soal terakhir, soal nomor 5. Berikut ini adalah 4 contoh gerak benda. Coba, kalau yang ditanya yang manakah gerak benda yang diperlambat? Pertanyaan soal ini kurang lengkap ya, kita tambahin saja. Pertanyaannya adalah yang mana yang merupakan GLBB diperlambat dari soal. Diperlambat. Kita tambahin soalnya karena kurang lengkap. Oke. Meteorit jatuh ke tanah, itu GLBB dipercepat atau diperlambat? Kalau benda jatuh, biasanya itu pasti GLBB dipercepat. Batu pada saat dilempar ke atas, tadi sudah dijelaskan di soal nomor pertama kalau tidak salah. Batu dilempar ke atas semakin lama semakin melambat atau diperlambat. Kalau jatuh dia dipercepat, kalau dilempar ke atas dia diperlambat. Bola menggelinding di atas pasir, jadi gesekan sehingga bola melambat, berarti juga diperlambat. Kereta api bergerak pada rel yang lurus, berarti termasuk gerak lurus beraturan. Pertanyaan soal adalah yang mana yang GLBB diperlambat? Berarti nomor 2 dan juga 3. Jadi jawabannya adalah C. Baik, untuk GLB dan GLBB sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya mengenai contoh-contoh soal untuk gaya dan hukum Newton. Terima kasih atas perhatiannya. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.